maka dengan memilih salah satu ini saja, dengan mengikuti kependidikan guru penggerak, ini otomatis nanti akan penuh ya, malah kita nilainya akan lebih teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara menggunakan yaitu platform Merdeka Mengajar, yaitu untuk pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Dan pada video ini kita akan berfokus pada pemberian tutorial bagaimanakah cara kita untuk pengelolaan kinerja guru ya. Untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah ini sudah tersedia pada kartu video ini, silahkan teman-teman cek. Nah, pada video ini saya akan berbagi pengalaman secara lengkap dari awal sampai akhir bagaimanakah cara membuat rencana hasil kerja atau RHK, sekaligus nanti kita akan mengajukan perencanaan kinerja guru ya pada pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di posisi kita ini sebagai seorang guru ini wajib untuk melakukan pembuatan rencana, dan perencanaan ini adalah deadline-nya sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ya. Dikarenakan untuk bulan-bulan berikutnya nanti kita sudah berganti kegiatan ya di PMM. Nah, langkah pertama di sini kita masuk dulu ke PMM teman-teman. Nah, di sini di bagian Google ini pastikan koneksi internetnya lancar. Di Google kita ketikkan saja yaitu PMM gitu aja ya. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini yaitu di guru.kemdikbud.go.id, kita bisa klik di sini. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke landing page-nya guru.kemdikbud.go.id, yaitu platform Merdeka Mengajar. Kalau misalkan di aplikasi HP Android itu adalah di Play Store bisa diunduh ya, yaitu Merdeka Mengajar. Nah, di sini kita menggunakan laptop. Yang berikutnya di sini kita langsung saja ya, di pojok kanan atas ini ada tulisan buka PMM. Kita klik saja di buka PMM ini. Dan berikutnya di sini harus kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu menggunakan akun belajar.id. Nah, berikutnya di sini untuk teman-teman yang di Madrasah Kemenak ya, ini menggunakan akun madrasah.kemenak.go.id. Untuk yang di naungan Kemdikbud ini kita menggunakan akun belajar.id. Nah, berikutnya kita klik di sini ya, kita klik masuk. Dan berikutnya di sini teman-teman harus login dulu menggunakan akun belajar.id. Nah, di sini karena saya di laptop ini belum ada akun belajar.id yang saya sematkan, maka di sini kita klik tambah ya atau gunakan akun lain. Kita klik gunakan akun lain. Kemudian kita masukkan email akun belajar.id kita. Kemudian setelah kita masukkan akun belajar.id kita, berikutnya kita klik berikutnya ini ya. Kita klik berikutnya. Kemudian kita masukkan kata sandinya ya. Inilah kata sandi akun belajar ID kita. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kalau misalkan kata sandi salah, ini teman-teman coba dicek kembali untuk kata sandinya ya. Baiklah sobat-sobatnya, tadi saya lupa passwordnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita sudah melakukan reset passwordnya. Untuk tutorialnya nanti akan saya berikan pada video selanjutnya ya. Nah, setelah di sini kita berhasil ya login ke platform Merdeka Mengajar. Berikutnya kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini karena kita akan berfokus pada pengelolaan kinerja, maka kita klik di sini ya, pengelolaan kinerja. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya di sini perlu kita ketahui bahwa untuk pengelolaan kinerja di sini kita di bagian perencanaan ini adalah deadline-nya tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Dan pastikan teman-teman di sini sebelum tanggal 31 Januari ini sudah harus disetujui ya untuk pengajuannya. Tutorialnya sudah kita berikan ya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah pada kartu video ini. Nah, kita mulai perencanaan kinerja, yaitu kita isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan juga perilaku kerja. Pastikan perencanaan ini diajukan sebelum batas waktu. Batas waktunya kapan? Yaitu 31 Januari 2024. Nah, berikutnya kita klik di sini ya, kita klik mulai. Nah, berikutnya di sini untuk kita di sini sebelum melanjutkan dipastikan untuk kita mengecek ya data diri kita teman-teman. Nah, ini data diri kita pastikan sudah benar. Kalau misalkan belum benar berarti di sini kan masih ada yang kosong ya. Ini kita bisa
lengkapi. Nah, kita lengkapi dulu untuk profilnya. Kita klik di lengkapi data. Nah, selanjutnya di sini ada jenjang yang belum kita pilih ya. Ini adalah untuk nama, kemudian NIP. Ini adalah contoh untuk status kepegawaian P3K. Berikutnya di sini kita pilih jenjang ya. Klik jenjang. Kemudian di sini teman-teman P3K-nya tuh golongan berapa? Golongan 9 kan kalau P3K guru. Golongan 9 ini adalah berarti ahli pertama kan. Nah, ini ahli pertama guru kelas, ahli pertama guru agama misalkan gitu. Nah, selanjutnya di sini kita klik simpan. Nah, sekarang ahli pertama ini sudah masuk ya. Kalau misalkan dipastikan semua data sudah betul, nah ini ada yang bisa dibetulkan di sini, ada yang tidak. Kalau misalkan nama, NIP, status kepegawaian dan juga satuan pendidikan ini nggak bisa diubah ya. Bisa yang ubah itu teman-teman melalui operator Dapodik ya, melalui aplikasi Dapodik. Kalau dipastikan sudah sesuai, kita klik di sini ya, data sudah sesuai. Dipastikan kembali untuk datanya udah selesai atau belum. Kalau sudah, ini kita bisa klik data udah benar. Kalau belum, kalian bisa klik cek ulang. Karena data saya sudah benar, saya klik di sini, data sudah benar, klik. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman ini, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini kita perlu ketahui dulu untuk tahapan-tahapan pembuatan perencanaan. Di sini ada 5 tahapan ya. Inilah tahapan perencanaan. Ini ada 5, yaitu praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan, kemudian perilaku kerja, selanjutnya rangkuman. Nah, ini selanjutnya di sini nanti kita akan melengkapi satu persatu ini ya. Namun di sini kalau misalkan kita belum melengkapi yang langkah pertama, langkah berikutnya ini belum bisa kita isi, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek ya. Ini adalah untuk data-datanya ternyata masih banyak yang kuning, teman-teman. Nah, ini selanjutnya di sini tentunya diberikan rekomendasi langsung dari Kemdikbudristek berdasarkan rapot pendidikan di satuan pendidikan kita ya. Inilah merupakan versi yang terakhir. Nah, di sini sebagai acuan ini adalah kita bisa coba klik di sini. Ini adalah kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan kita klik. Nah, inilah untuk nilainya semuanya kayaknya cukup ya. Jadi nggak ada yang baik, teman-teman. Tentunya kita berharap ini nanti setelah kita pengisian ini seluruh guru nanti bisa meningkat ya. Jadi di sini yang pernah masuk di rekomendasi utama ini manajemen kelas ini cukup, dukungan psikologis cukup, kemudian metode pembelajaran cukup. Nah, selanjutnya di sini kita pilih salah satu dari berbagai macam bagian ini, kita pilih salah satu ya. Nah, kita contohkan ini adalah di bagian penerapan disiplin positif. Kita klik di sini. Kemudian kita klik pengembangan kompetensi ya. Nah, setelah teman-teman memilih salah satu, maka di sini kita melanjutkan yaitu ke pengembangan kompetensi, teman-teman. Oke, kita klik di sini ke pengembangan kompetensi. Nah, berikutnya di sini di bagian pengembangan kompetensi, disinilah berdasarkan pada Perdirjen GTK nomor sekian. Ini adalah kita itu diharapkan memiliki minimal ya, minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan kita. Kemudian di sini jika kurang mohon didiskusikan dengan atasan. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga ya. Kemudian pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan juga dampaknya. Nah, di sini kita harus mendapatkan yaitu 32 poin, teman-teman. Nah, di sini kita akan memilih ya, yaitu melalui rencana hasil kerja yang seperti apa. Ini contohnya untuk yang pertama nih ya. Ini kita harus memenuhi 32 poin minimalnya. Nah, kita yang pertama coba klik. Nah, di sini teman-teman silahkan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing ya. Kira-kira di sini nanti ingin melalui kegiatan apa? Tentunya nanti akan ada bukti dukungnya, teman-teman. Apakah dengan cara mungkin yang pertama meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan lain sebagainya. Nah, ini ada 4 poin. Kemudian di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik diselenggarakan komunitas belajar, ini ada 4 poin. Meningkatkan kompetensi melalui peran dan coaching ini ya, coaching dan mentoring, ini ada 4 poin. Nah, di sini ada yang poin per kegiatan ini 4, ada yang 6, kemudian ada juga yang banyak ya, ada yang 128 juga, teman-teman. Beruntung sekali bagi teman-teman yang di sini lolos dalam pendidikan guru penggerak, seleksi guru penggerak, maka dengan memilih salah satu ini saja, dengan mengikuti ke pendidikan guru penggerak ini otomatis nanti akan penuh ya. Malah kita nilainya akan lebih, teman-teman.
Nah ini, namun teman-teman bisa memilih yaitu salah satu yang ada di sini ya. Nah ini, dikarenakan yang bersangkutan ini adalah lulus seleksi tahap 2 pendidikan guru penggerak, maka di sini nanti kita akan milih yang ini. Namun teman-teman di sini bisa memilih disesuaikan ya dengan kemampuan masing-masing. Nah, inilah pendidikan guru penggerak, ini kita klik di sini. Nah, di sini langsung penuh ya, 128 poin. Padahal di sini kita hanya perlu minimalnya 32 poin, teman-teman. Dan selanjutnya di sini setiap kegiatan ini ada yang namanya bukti dukung yang nanti diperlukan ya dalam satu semester ini. Nah, kalau di sini pendidikan guru penggerak kebetulan kita lolos ya. Ini adalah nanti bukti dukungnya, ini adalah sertifikat pendidikan guru penggerak, teman-teman. Ini target kuantitasnya adalah satu kegiatan, ini adalah target per satu semester, kemudian poinnya 128. Kemudian teman-teman ingin menambahkan yang lain, ini juga bisa, kita klik di sini. Nah, ingin menambahkan yang apa? Misalkan di sini menambahkan ini ya, ikut seminar ya misalkan ya, atau seminar atau lokakarya, simposium atau konferensi, kita klik di sini. Kemudian untuk kegiatannya, ini teman-teman bisa pilih apakah di sini satu kegiatan ataukah dua. Tentunya kalau misalkan satu kegiatan, ini nanti kita perlu satu sertifikat. Artinya dalam 6 bulan ke depan, ini kita ikut misalkan seminar ataupun juga lokakarya, konferensi, ini adalah satu sertifikat kehadiran itu. Kalau misalkan dua, berarti teman-teman nanti memerlukan yaitu 2 sertifikat ya. Nah ini sebagai contohnya. Kalau misalkan guru penggerak, kalau yang di sini mengapa kok tidak ada ini kegiatannya kok nggak bisa diubah? Dikarenakan ya memang di sini hanya ada satu ya, dan jangka menengah dan jangka panjang pendek ini adalah tentunya nanti sudah mencukupi hanya dalam satu kegiatan saja. Kalau misalkan di sini teman-teman ingin menambahkan lagi, misalkan klik saja tambah di sini ya. Nah ini ingin pilih yang mana? Ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalkan di sini meningkatkan kompetensi sebagai narasumber berbagi praktik baik kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka misalkan. Teman-teman yang biasa jadi narasumber ini bisa diprogramkan. Ini nanti perencanaannya itu satu semester ini berapa kegiatan? 1, 2, 3 atau berapa gitu ya. Kalau misalkan di sini mungkin ingin menghapus, ini juga bisa. Misalkan di sini karena ikut pendidikan guru penggerak sudah cukup dan ini nanti sudah bisa ya, maka di sini yang 2 ini dihapus misalkan. Untuk menghapus kita klik saja di sini, hapus. Oh, langsung hilang kan? Kemudian yang ini juga kita hapus nih. Kita klik di sini, klik. Nah, ini sudah hilang ya. Ini sudah hilang. Nah, berikutnya kalau sudah fix, setelah di pengembangan kompetensi, kita lanjutkan ke tugas tambahan. Nah, kita masuk tugas tambahan, ini kita klik sini, lanjut ke tugas tambahan. Kita klik. Kemudian kita diarahkan menuju ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya teman-teman di sini sebagai apa? Misalkan untuk di SMP, SMA, SMK, ini adalah di sini pelaksana tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Teman-teman yang guru SMP, SMA, SMK ini sebagai wakil kepala sekolah, wakasek kurikulum, kesiswaan, humas dan sebagainya, kalian bisa pilih ini. Nah ini bisa ya. Kemudian kalau misalkan di sini ingin menghapus yang sudah dipilih, ini tinggal klik saja hapus. Kemudian di sini mungkin teman-teman ada yang menjadi bendahara BOS ya, kita bisa klik di sini. Nah ini kalau teman-teman yang bendahara BOS ya. Kemudian karena di sini ini adalah sebagai seorang operator sekolah, maka di sini ya pilihnya sebagai seorang operator dapodik ya. Ini klik, oke, udah fix ya. Kita lanjutkan ke perilaku kerja. Nah sekarang ke perilaku kerja, maka di sini ada beberapa indikator aspeknya, yaitu berorientasi pada layanan, akuntabel dan lain sebagainya. Kita mulai dari yang atas, yaitu indikator dan perwujudannya ya, untuk yang di bagian perilaku kerja. Di sini kita pilih dulu untuk indikator atau aspeknya. Ini adalah kita pilih, ini adalah ini memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kita klik di sini. Kemudian perwujudannya seperti apa nih untuk memahami kebutuhan peserta didik ini. Nah, gini teman-teman tinggal pilih saja ini salah satu ya. Nah, disesuaikan kira-kira yang mana. Nah, misalkan yang ini memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Kemudian akuntabelnya kita pilih melaksanakan tugas dengan jujur dan sebagainya. Kemudian untuk perwujudannya ini kita bisa pilih. Nah, ini komitmen ya. Kemudian untuk kompeten ini kita pilih, yaitu membantu peserta didik, rekan sejawat, orang untuk saling belajar. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah untuk perwujudannya ya. Nah ini. Kemudian harmonis, ini kita pilih yang mana nih harmonis nih. Misalkan yang ini ya.
Kemudian perwujudannya jangan lupa untuk dipilih, ini adalah menghormati gagasan orang lain. Kemudian loyalitas ya, kita pilih perilakunya yang mana, memegang teguh moral nih. Kemudian berikutnya di bagian perwujudan perilaku, nah ini kita pilih. Kemudian kita lanjutkan ke adaptif, ini kita pilih yang mana, menyesuaikan diri. Kemudian untuk perwujudannya ini yang mana. Kemudian di sini nanti harus selesai ya, ini tinggal satu lagi. Kalau misalkan ini belum selesai, maka tombol kerangkuman ini belum bisa muncul ya, belum bisa diklik. Sekarang kolaboratif, kita klik di sini. Nah ini yang mana nih, memberikan kesempatan. Kemudian perwujudannya seperti apa, kita pilih. Nah selanjutnya kalau misalkan semua, ini teman-teman silahkan dicek kembali ya. Kalau misalkan sudah, ini kita sudah bisa diklik. Kalau dipastikan pengecekan ini kita sudah fix, kita lanjutkan saja ya ke rangkuman. Kita klik ke rangkuman. Nah berikutnya di sini kita akan masuk ke langkah terakhir rangkuman atau sama halnya resume ya. Nah kita mengecek kembali nih. Di bagian resume pengecekan di rangkuman ini kita bisa ubah, bisa lanjutkan. Kalau misalkan di sini teman-teman mungkin ada yang ingin diubah, misalkan ini kegiatannya hanya satu, terus ingin menambahkan, berarti di sini kita tinggal edit saja ya di bagian ubah. Kalau misalkan dirasa ini semua sudah betul, maka kita bisa klik lanjutkan ya. Kita klik lanjut ajukan. Jadi sekaligus setelah kita mengisi ini kita melanjut ajukan. Kita klik lanjut ajukan. Nah ini adalah ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan lebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah di sini kita langsung ke ajukan ya, ajukan. Nah dengan demikian ini kita sudah berhasil untuk melanjutkan. Langkah berikutnya ini adalah di perencanaan kinerja berhasil diajukan ini, maka berikutnya teman-teman diskusi dengan atasannya. Jadi lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan ini dapat segera disetujui. Kemudian persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Jadi atasan nanti login ke akunnya untuk melakukan persetujuan dan pemeriksaan dulu ya. Nanti beliau, kepala sekolah kita, itu bisa mengedit, bisa menambahkan atau mengurangi atau menghapus. Makanya di sini diperlukan yang namanya diskusi dengan atasan. Kemudian setelah fix, maka nanti teman-teman login kembali setelah disetujui oleh kepala sekolah, login, kemudian lanjut kesepakatan lalu laksanakan ya. Untuk tutorial cara bagaimanakah kepala sekolah untuk memeriksa dan juga menyetujui ini kita sudah sediakan pada video sebelumnya, atau silakan cek di kartu video ini. Kalau sudah selesai, berarti kita bisa kembali ke beranda. Dengan demikian, maka di sini kita tinggal menunggu saja persetujuan, teman-teman. Oke, itu adalah untuk tutorial lengkap bagaimanakah cara membuat perencanaan RHK ya, rencana hasil kerja semester ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.